Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan untuk penyertaan Tuhan memelihara hidup kami sampai hari ini. Tuhan, kami mau memulai segala aktivitas. Kiranya Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami. Dan biarlah firman yang akan kami dengar menjadi sumber kekuatan, sumber pengetahuan dan hikmat bagi kami untuk dapat menjalani kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP hari Jumat 17 Juni 2022 tertulis dalam kitab Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ramutihamu madirimuna di bagasan holongi rohani di bata. Mai mamahamu di asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Asa saatamu tu hanguluan saliling lilingna. Demikianlah dikatakan. Ada 3 orang di dalam sebuah cerita yang bermakna. Ini adalah ilustrasi yang menggambarkan karakter atau sifat orang yang dikatakan orang Kristen di dalam kehidupan nyata. 3 orang Kristen sedang berdiskusi bagaimana cara mereka untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita katakanlah orang Kristen yang pertama, Kristen kedua, dan Kristen ketiga. Orang Kristen pertama mengatakan bagaimana dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya akan membagi 2 bagian, kiri dan kanan. Lalu uang itu saya lempar ke atas. Yang jatuh ke bagian kiri adalah bagian saya. Yang jatuh di sebelah kanan adalah bagian Tuhan. Lalu orang Kristen yang kedua menyampaikan bagaimana caranya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau saya, caranya hampir sama. Yang pertama, saya membuat lingkaran. Yang jatuh di dalam lingkaran, itulah yang menjadi milik Tuhan. Tetapi yang jatuh di luar lingkaran, menjadi milik saya. Lalu orang Kristen yang ketiga berkata, kalau saya, cara melemparkan sama. Tetapi mana yang untuk saya, mana yang untuk Tuhan? Tidak seperti itu caranya, katanya. Kamu seperti apa? Kata kedua teman yang pertama tadi. Saya akan melemparkan uang ke atas, berikan semua untuk Tuhan. Tetapi uang yang jatuh ke bawah, itulah yang menjadi bagian saya. Yang tinggal di atas adalah bagian Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, manakah dari 3 cara dan karakter manusia itu yang mengatakan dia orang percaya menjadi karakter kita, sifat kita, cara hidup kita? Banyak orang yang mengatakan dirinya Kristen tetapi tidak hidup di dalam kehidupan yang Kristiani. Pengikut Kristus tapi tidak mampu melakukan seperti yang dikehendaki oleh Kristus dan meneladani apa yang sudah dikerjakan Kristus. Kristus yang penuh kasih, yang berkorban untuk kehidupan kita agar kita beroleh keselamatan. Apakah yang dikorbankan Tuhan di dalam kehidupan Kristus? Yesus Kristus mengorbankan dirinya menjadi tebusan untuk dosa-dosa kita. Banyak orang yang mengatakan dirinya Kristen tidak mampu hidup seperti yang dikehendaki Tuhan.
tidak dapat mengendalikan keinginan-keinginan daging, mengutamakan sukacita, kebahagiaan, dan keuntungan diri sendiri dibanding memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apakah yang kita berikan untuk Tuhan yang menjadi pemberian yang terbaik? Mungkin di dalam sebagian pemikiran orang-orang Kristen adalah seperti persembahan yang berupa material yang kita sampaikan, seperti cerita saya di awal tadi. Kita pikir harta kita, uang kita adalah sesuatu hal yang penting untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara miliki, apa yang saya miliki, yang kita miliki di bumi ini, itu adalah atas seizin Tuhan diberikan kepada kita. Oleh karena itu, bukan harta yang Tuhan inginkan dari kita. Walaupun itu penting dan itu adalah sebagian wujud untuk kita bisa menunjukkan tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan persembahan yang terbaik yang sesungguhnya adalah hidup kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, yang kita rancangkan di dalam kehidupan. Setiap rancangan yang baik, setiap rencana yang dikehendaki Tuhan yang akan kita lakukan di dalam kehidupan ini, lakukanlah. Jangan karena keinginan-keinginan daging kita mau membuat cara, menghalalkan segala cara sehingga kita menyimpang dari jalan Tuhan. Seperti contoh cerita yang saya katakan tadi. Bagaimana ceritanya? Kita melakukan hal seperti itu, membagi dua bagian, mana yang kemana, maka itulah yang menjadi bagian siapa. Apalagi cerita orang ketiga tadi sangat tidak masuk akal. Ya semua dong buat dia. Kalau dia lempar ke atas, yang jatuh ke bawah menjadi miliknya, yang tinggal di atas menjadi milik Tuhan. Di mana ceritanya? Tidak mungkin seperti itu, karena gravitasi bumi yang dari atas akan turun ke bawah. Tentu tidak ada dong yang menjadi milik Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajar kita untuk memelihara diri kita, memelihara hidup kita, untuk kita mampu menjalani kehidupan ini di dalam kasih Allah. Hidup yang benar, hidup yang tidak neko-neko, yang tidak mementingkan diri sendiri. Karena di dalam hidup yang benar, kita sedang melakukan perjalanan yang baik dan yang benar menuju tujuan yang sesungguhnya. Kemanakah tujuan kita? Dikatakan dalam perikop ini adalah hidup yang kekal. Di manakah kita beroleh kehidupan yang kekal itu? Di surga. Kesetiaan kita menjalani kehidupan ini di dalam kasih Tuhan akan menuntun kita ke tujuan yang sesungguhnya, yaitu surga. Sekalipun pada waktu itu di tengah-tengah jemaat banyak sekali pengajar-pengajar, bahkan nabi-nabi palsu yang muncul mengajarkan ajaran-ajaran sesat yang menyimpang dari jalan Tuhan. Dan mungkin sampai hari ini pun kita sering sekali diombang-ambingkan oleh pengertian-pengertian hikmat-hikmat dunia ini. Sehingga kita mau menghalalkan segala cara untuk mendatangkan sukacita dan kepuasan diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap iman yang teguh dan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Percayalah, di dalam keteguhan hatimu, seberat apapun pergumulan dan perjuanganmu, engkau tidak akan kalah. Karena kita, saudara dan saya, memiliki Tuhan yang kuat, yang perkasa, yang penuh kuasa atas segala yang ada. Tetaplah kuat dan tetaplah memelihara hidup di dalam kasih Allah. Karena di sanalah kita beroleh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang setia, menjalani hidup kami di dalam kasih Allah. Bapa, biarlah di dalam kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, pergumulan, Tuhan menolong kami
sehingga kami boleh memenangkan perjalanan kehidupan kami dan kami sampai di tujuan, yaitu hidup di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.